Hai semua, kali ini kita masih membahas alur cerita manhwa baru dan kali ini adalah Necromancer Become a God Starting with Skeleton Clone. Diceritakan beberapa dekade yang lalu, Blue Star dilingkupi kegelapan misterius saat dunia tiba-tiba mengalami transformasi aneh. Hantu-hantu jahat dan monster mengerikan menyerang tanpa ampun, memaksa umat manusia memasuki sebuah era baru yang mencekam, dan itu adalah era mitos. Di tengah keputusasaan, muncullah para Awaken, individu-individu yang berhasil membangkitkan kelas dan menguasai skill khusus untuk bertarung demi mengukir ruang hidup bagi umat manusia di Blue Star. Di Federasi Dragonshire, tepatnya di SMA Haisheng, keriuhan menyelimuti lapangan sekolah saat upacara kebangkitan resmi dimulai. Instruktur tempur Luhu berdiri dengan tegas di hadapan lingkaran sihir besar, menyemangati para siswa bahwa hari ini akan menentukan takdir masa depan mereka. Di antara kerumunan siswa, seorang pemuda berambut hitam legam berjalan dengan tenang. Namanya adalah Fang Zhao. Bagi orang lain, dia hanyalah siswa berprestasi yatim piatu, namun Fang Zhao menyimpan sebuah rahasia besar. Dia adalah seorang transmigran yang telah menunggu momen ini selama 18 tahun. Saat instruktur Luhu memanggil namanya, bisik-bisik mulai terdengar di antara para siswi yang mengagumi ketampanannya. Luhu yang membaca profil Fang Zhao pun bergumam. Fang Zhao, yatim piatu dari seorang martir, memiliki kebugaran fisik yang sangat baik dan nilai yang bagus dalam mata pelajaran akademik. Pantas saja banyak orang yang memperhatikannya. Fang Zhao melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas altar batu. Seketika reaksi luar biasa terjadi. Altar memancarkan cahaya keemasan yang kemudian berubah menjadi pilar energi hitam pekat yang melesat membelah langit. Angin kencang berembus dahsyat, memicu fenomena alam yang membuat instruktur Luhu terbelalak panik. Dia benar-benar bisa memicu fenomena langit dan bumi. Sebenarnya kelas luar biasa macam apa yang dibangkitkan bocah ini, batin sang instruktur. Di tengah kepulan energi gelap dan bayangan makhluk-makhluk mengerikan yang samar-samar di belakangnya, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Fang Zhao. Awakening berhasil, kelas Necromancer. Melihat hasil tersebut, riuh kegaguman langsung berubah menjadi gelak tawa ejekan dari siswa lain. Membuat keributan sebesar ini hanya untuk Awakening sebagai Necromancer. Meskipun ini adalah kelas yang langka, Necromancer itu adalah kelas sampah, seru salah satu siswa dengan nada meremehkan. Mereka tahu bahwa Necromancer pemula memiliki kelemahan fatal. Mereka sangat lemah dalam pertarungan fisik dan membutuhkan koneksi yang mustahil dengan dunia undead. Namun mereka tidak tahu bahwa Fang Zhao berbeda. Tepat setelah kelasnya bangkit, sebuah suara mekanis menggema di kepalanya. Ternyata dia mengaktifkan Undead World Experience System, sebuah cheat yang telah dia tunggu-tunggu sejak lama. Sistem ini secara otomatis menghubungkannya ke dunia undead dan menciptakan sebuah avatar berupa skeleton. Melalui avatar ini, Fang Zhao bisa menjelajahi dunia undead, melahap makhluk lain untuk naik level, dan memanggil mereka ke dunia nyata tanpa batas. Tanpa membuang waktu, Fang Zhao langsung menguji kemampuannya di dunia nyata. Sistem segera summon avatar ke dunia nyata, perintahnya. Seketika sebuah lingkaran sihir hijau menyala di depannya dan muncullah sesosok skeleton bersirah gagah dengan aura biru yang mengintimidasi. Kemunculan makhluk keren itu langsung menarik perhatian para gadis, apalagi pada dasarnya kepopulerannya juga sangatlah tinggi. Hal itu benar-benar membuat seorang siswa pengguna kelas assassin bernama Lu Renjian terbakar cemburu dan berniat menghancurkan skeleton tersebut. Menggunakan skill menghilangnya, Lu Renjian merayap ke titik buta Fang Zhao dan melepaskan sebuah serangan. "Pergilah ke neraka," teriaknya. Sudah pasti Fang Zhao menyadari itu, sehingga di detik berikutnya avatar skeletonnya langsung menghilang dan dalam sekejap mata sudah berada di belakang Lu Renjian lalu melepaskan sebuah pukulan.
Lurenjian pastinya hanya bisa terkejut dan tak percaya itu bisa terjadi. Namun dia tak menyerah. Karena tak bisa menghadapi makhluk panggilannya, dia berpikir untuk mengincar Fang Zhou karena mau sekuat apapun makhluk panggilannya, tubuh utamanya seharusnya tidak kuat. Dia kembali mencoba dan pastinya kembali gagal karena dengan mudah Fang Zhou mencengkram tangannya lalu melepaskan sebuah pukulan tepat ke wajahnya. Fang Zhou menatap dingin ke arah tubuh yang tak berdaya itu dan bergumam, "Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Membosankan. Aku pergi." Kerumunan siswa di lapangan hanya bisa melongo tidak percaya melihat seorang necromancer menumbangkan seorang assassin hanya dengan satu pukulan fisik. Lurenjia yang dibuat babak belur pastinya semakin marah pada Fang Zhou dan dia bertekad akan membalas semua perlakuan tersebut. Setelah menjauh dari keramaian lapangan sekolah, Fang Zhou mencari tempat sepi untuk memulai rencana aslinya. Dia memutuskan untuk langsung mencoba fitur utama sistemnya. Begitu dia memberikan konfirmasi, kesadarannya tersedot masuk dan jiwanya bertransmigrasi penuh ke dalam wujud avatar skeleton di dunia bawah. Di bawah langit merah darah dan tanah abu vulkanik, Fang Zhou memeriksa panel status avatarnya yang masih berada di tingkat paling bawah. Apprentice ada di Lautir dengan semua atribut poin bernilai 1. Namun, dia dibekali skill bawaan ras bernama Bone Armament, yaitu insting alami untuk memanipulasi tulang di sekitar guna memperkuat zirah atau menempa senjata tempur. Menyadari dunia undead sangat kejam dan penuh resiko, Fang Zhou berniat menggunakan skillnya untuk menempa senjata tulang pertama sebagai alat pertahanan diri. Namun sebelum sihir penempaannya aktif, sepasang monster serigala undead bermata merah darah mendadak muncul dan melompat dari kegelapan untuk menerkamnya. Pertarungan hidup dan mati pertama Fang Zhou di dunia undead meletus secara tak terduga. Sepasang serigala undead bermata merah darah melompat dari kegelapan dan langsung melancarkan serangan senyap. Satu serigala berhasil mencengkram kaki avatar skeleton miliknya dengan gigitan yang kuat. Terkejut oleh serangan instan tersebut, Fang Zhou langsung menyadari betapa kejam dan berbahayanya atmosfer di dunia bawah ini. Meskipun terdesak, insting pertarungannya tidak pudar. Dia memanfaatkan momentum untuk membalas dengan sebuah tendangan keras demi menghantam monster yang menahannya. Namun, serangan fisik biasa tersebut tidak membuahkan hasil yang berarti. Tubuh tengkorak barunya ternyata jauh lebih sulit untuk dikendalikan dan digerakkan daripada tubuh manusia aslinya. Alhasil, tendangan itu sama sekali tidak memberikan dampak kerusakan pada musuh. Melihat musuh kembali menerjang, Fang Zhou langsung mengaktifkan kemampuan bawaan ras skeleton miliknya. Bone Armament Assemble, teriaknya. Dalam sekejap, energi biru menyelimuti lengannya dan menempa sebuah sabit besar dari tulang. Menggunakan senjata baru tersebut, dia mengayunkannya dengan kejam ke arah kepala serigala pertama hingga hancur sambil berseru, "Mati!" Namun serigala kedua yang tersisa berhasil menggigit salah satu lengannya dengan sangat keras. Rasa sakit yang luar biasa itu seketika membuat tubuh asli Fang Zhou di dunia nyata terhentak dan memuntahkan darah. Kesadarannya menyadari sebuah fakta mengerikan. Cedera di dunia undead terasa sampai ke dunia nyata. Sistem ini lebih berbahaya daripada yang kuduga. Meskipun terluka, Fang Zhou di dunia undead menahan rasa sakitnya. Dengan tatapan mata biru yang menyala, dia mengerahkan sabit tulangnya ke arah serigala terakhir. Menggunakan rantai sihir dari Bone Armament, dia menembus dan menghabisi monster tersebut tanpa ampun. Setelah area sekitar kembali tenang, Fang Zhou mengagumi kekuatan sistemnya yang ternyata jauh lebih berguna dari perkiraan. Tiba-tiba dari bangkai serigala yang mati muncul sebuah percikan api jiwa berwarna biru. Pada saat yang sama, rasa lapar yang sangat hebat mendadak menyerang insting skeletonnya. "Apa-apaan rasa lapar yang tiba-tiba ini?" keluhnya. Begitu dia menghisap api jiwa itu ke dalam mulutnya, panel sistem langsung berkedip.
Status kekuatannya ternyata telah naik 0,1 poin dan dia juga mendapatkan 0,1 soul power. Sistem menjelaskan bahwa soul power yang dikonversi dari energi jiwa ini memiliki fungsi luar biasa. Kemampuan ini bisa digunakan untuk mengurangi cooldown atau biaya skill, meningkatkan potensial, serta memperkuat perlengkapan. Di bawah bulan merah darah, Fang Zhou tersenyum menyadari jalan kekuatannya itu. Yang artinya jelajahi, membunuh, melahap, berevolusi. Selama aku tetap berburu, aku bisa terus berkembang tanpa batas. Fang Zhou mulai bergerak maju menyusuri lembah dan menemukan sekumpulan prajurit skeleton biasa. Melalui analisa sistem, makhluk tersebut diidentifikasi sebagai skeleton monster level pemula yang tidak memiliki kecerdasan, bertubuh rapuh, dan kelemahannya terletak pada api jiwanya. Menjadikan lembah itu sebagai tempat berburu, Fang Zhou merapalkan Bone Armament dan berhasil menciptakan senjata baru berupa Bone Spear yang meningkatkan kelincahannya. Dia mengamuk di antara kerumunan monster, menembus dan menghancurkan setiap skeleton yang dia temui. Setiap pembunuhan terus menambah statistiknya dan memberikan soul power. Setelah pembantaian besar-besaran itu, wujud avatar skeletonnya berevolusi menjadi jauh lebih besar, menyeramkan, dan dilengkapi pelindung bahu dari deretan skeleton manusia. Statusnya juga melonjak drastis menjadi Strength 3, Agility 2, Constitution 2, Spirit 2, serta pengumpulan 10 Soul Power. Masih belum cukup, aku bisa menjadi lebih kuat, gumamnya penuh ambisi. Di tengah ambisinya di dunia undead, tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup memanggil namanya di dunia nyata. Alhasil, mata Fang Zhou langsung terbuka dan dia tersentak bangun dari transnya. Di hadapannya berdiri seorang siswi cantik berambut pendek bernama Bai Xianchan. Melihat tangan kiri Fang Zhou berlumuran darah segar yang menetes ke lantai akibat cedera di dunia undead, Bai Xianchan langsung panik dan salah paham. Dengan cemas, dia langsung menasehatinya. Meskipun kelasmu saat ini memang tidak ideal, jangan sampai kau melukai diri sendiri hanya untuk melampiaskan emosi. Mendengar itu, Fang Zhou hanya bisa melongo heran lalu berpikir. Dia sepenuhnya salah paham dengan situasi ini. Akan tetapi, dengan semua itu, dia pun berpikir bahwa lain kali harus mencari tempat yang jauh lebih sepi sebelum masuk ke dunia undead. Fang Zhou mencoba menenangkan gadis itu dengan berbohong, tidak apa-apa, ini cuma goresan kecil yang tidak disengaja. Namun, Bai Xianchan tidak percaya begitu saja. Tepat saat bel sekolah berbunyi, Bai Xianchan mengingatkan bahwa kelas meditasi akan segera dimulai dan mereka harus kembali. Namun saat melihat Fang Zhou kembali terbatuk dan darah segar merembes dari mulutnya, Bai Xianchan langsung menarik lengannya dengan tegas. Tadi kau bilang baik-baik saja, ku antar ke UKS. Mengabaikan semua itu, dia malah lebih fokus pada panel hijau dari sistem yang tiba-tiba kembali muncul di hadapannya. Atributku juga meningkat, ujarnya. Setelah dicari tahu, ternyata di dunia nyata, tubuh aslinya kini ikut menguat dengan status Strength 1,2, Constitution 1,1, Agility 1,1, dan Spirit 1,1. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan 2 kemampuan baru, Summon Skeleton dan sebuah kemampuan misterius bernama Skill Deduction. Sambil berjalan di koridor sekolah, mata Fang Zhou menyipit penuh antisipasi. Dan ada skill deduction ini, mungkinkah sama seperti orang-orang yang awaken di tingkat tertinggi itu? Aku bisa menciptakan skillku sendiri, pikirnya. Cerita berlanjut di dalam gedung mengajar SMA Haisheng. Sebuah kelas meditasi baru saja dimulai, dipimpin oleh seorang guru wanita berambut merah bernama Shen Hongyu, seorang fire mage tingkat rendah berrank silver. Guru Shen menginstruksikan seluruh siswa untuk mulai menggunakan teknik dasar meditasi yang sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Di depan kelas, Guru Shen menjelaskan pentingnya proses ini.
Meditasi dapat meningkatkan jiwa kalian, yang artinya adalah pondasi untuk menggunakan skill kelas kalian jelasnya. Dia juga menenangkan para murid agar tidak terburu-buru sembari sedikit menyombongkan diri bahwa seorang jenius seperti dirinya pun membutuhkan waktu setengah bulan untuk bisa menguasai tahap tersebut. Di sudut ruangan, panel hijau tiba-tiba muncul di hadapan Fang Zhou, menawarkan pilihan untuk mempelajari teknik meditasi skeleton yang disesuaikan untuk tingkat pemula. Tanpa ragu, Fang Zhou menekan tombol iya. Dalam sekejap mata, energi hijau menyelimuti tubuhnya, memicu perubahan visual di mana separuh wajahnya tampak seperti skeleton. Sistem langsung mengumumkan keberhasilannya menguasai skill tersebut pada tingkat Apprentice Level Entry. Bagi Fang Zhou, teknik meditasi skeleton ini sangatlah mudah karena dia hanya perlu melihat avatar skeleton miliknya sendiri. Terlebih lagi, sistemnya memiliki keunggulan yang tidak masuk akal. Selama dia tidak memasuki dunia undead, avatar skeletonnya akan otomatis berlatih meditasi secara mandiri. Sambil tersenyum, Fang Zhou menyadari keuntungan luar biasa ini. Yang artinya aku berlatih 24 jam per hari. Sistem ini benar-benar merupakan tubuh suci bawaan seorang necromancer. Tak ingin membuang waktu, Fang Zhou kembali membagi kesadarannya untuk masuk ke dunia undead demi berburu. Di sana, setelah menghancurkan musuh dan mendapatkan tambahan statistik Constitution serta Soul Power, sebuah notifikasi baru muncul. Skill avatarnya telah mencapai tingkat kemahiran naluri. Berbekal kemahiran ini dan biaya 10 poin Soul Power, Fang Zhou mengaktifkan fitur rahasia lainnya, yaitu Skill Deduction untuk mengidentifikasi keterampilan baru bagi tubuh utamanya. Melalui proses analisis yang intens, deduktif tersebut berhasil menciptakan sebuah skill serangan jarak jauh yang sangat kuat bernama Bone Javelin tingkat Proficient. Keterampilan ini tidak hanya membuka satu skill, melainkan membuka 3 cabang skill lengkap yang mencakup Bone Shield, Giant Bone Claw, hingga Bone Prison. Melihat beberapa monster undead tingkat rendah sedang melarikan diri di dekatnya, Fang Zhou memutuskan untuk menjadikan mereka kelinci percobaan. Kebetulan sekali, aku akan menggunakan kalian untuk mengetes skill baruku, serunya penuh semangat. Dia merapalkan mantra dan meluncurkan tombak tulang raksasa bermandikan energi biru. Serangan Bone Javelin tersebut melesat cepat dan menghancurkan kumpulan monster itu dalam satu ledakan dahsyat. Melihat itu, Fang Zhou sangat puas dengan daya hancurnya, apalagi dia merasa itu jauh lebih kuat daripada skill tingkat pemula seperti Death Missile dan Ray of Enfeeblement. Namun setelah memeriksa hasil buruannya, Fang Zhou menyadari bahwa perolehan status dan soul power dari skeleton kecil kini menyusut drastis menjadi hanya 0,01 poin per makhluk. Pada titik ini, status atributnya berada di angka Strength 3,1, Constitution 2,05, Agility 2,05, Spirit 2, dengan Soul Power 10,2. Dia menyadari bahwa sistem sengaja membatasi ruang lingkupnya agar dia tidak melakukan farming di zona aman, melainkan memaksanya untuk menjelajah lebih dalam ke wilayah dunia undead yang jauh lebih berbahaya. Meski begitu, Fang Zhou bertekad untuk menghabiskan seluruh undead tingkat rendah di area tersebut sebelum beralih ke tempat lain. Kembali ke dunia nyata. Tubuh fisik Fang Zhou yang sedang duduk di bangku kelas refleks mengeluarkan tawa kecil karena merasa senang dengan perkembangannya. Tawa itu langsung memecah keheningan kelas dan memancing perhatian Guru Shen yang berjalan mendekatinya. Dengan tatapan tajam, Guru Shen menegur, Hai, Fang Zhou, semua orang sedang bekerja keras dalam bermeditasi. Kenapa kau hanya duduk diam dan tertawa seperti itu? Sontak, suasana kelas menjadi gaduh. Beberapa siswa yang iri langsung mengejeknya dan berasumsi bahwa Fang Zhou frustasi karena gagal bermeditasi akibat menggunakan kelas sampah. Bahkan Lu Renjie yang tangannya diselimuti aura pedang api hasil meditasinya selama 1 jam ikut menyindir dengan sombong.
Lurenjia memamerkan kekuatannya yang sudah menguasai sepertiga teknik meditasi sambil berkata, Fang Zhou, kau harusnya mengerti jarak di antara necromancer dengan kelas lain sekarang. Mendengar kesombongan itu, Fang Zhou hanya tersenyum tipis dan menjawab tenang. Kecepatan itu memang cukup biasa. Kalimat meremehkan tersebut langsung memicu kemarahan Lurenjia yang merasa ditantang oleh seseorang yang dianggapnya bahkan tidak bisa masuk ke mode meditasi. Melihat situasi yang memanas, Guru Shen mencoba menengahi dan menyuruh Lurenjian untuk mundur serta menyimpan amarahnya demi kelas pertarungan praktis nanti. Namun dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Fang Zhou menyela. Aku hanya ingin Lurenjia mundur sedikit, jadi aku bisa menunjukkan padamu proses meditasiku. Detik berikutnya, Fang Zhou langsung mengaktifkan teknik meditasi skeleton. Sebuah ledakan energi sihir hitam dan biru yang luar biasa dahsyat mendadak berembus kencang ke seluruh penjuru ruangan, menghempaskan angin kuat yang membuat semua orang terbelalak tak percaya. Guru Shen bahkan terkejut setengah mati menyaksikan manifestasi nyata dari energi tersebut. Hanya dalam waktu 1 jam pelajaran, Fang Zhou telah sepenuhnya menguasai tingkat pemula dari teknik meditasi yang sangat sulit itu. Di tengah badai sihirnya, Fang Zhou berkata dalam hati dengan nada arogan yang elegan. Dengan kecepatanku dibandingkan dengan orang jenius biasa, aku seharusnya 1.000.000 kali lebih baik. Di tengah keheningan kelas yang terpaku oleh pembuktian mutlak Fang Zhou, pintu kelas tiba-tiba terbuka. Seorang instruktur pria berwajah garang dengan janggut tebal masuk dan mengumumkan ujian dadakan. Mempraktikkan atmosfer kelas, instruktur tersebut berkata, Sepertinya proses kalian semua pada teknik meditasi cukup bagus. Kalau begitu, mari kita lakukan ujian besok. Pengumuman mendadak mengenai kelas praktikal combat yang dimulai lebih cepat ini langsung membuat para siswa panik karena banyak yang belum menguasai dasar-dasar meditasi. Di tengah kepanikan massal tersebut, Lurenjia yang masih menyimpan dendam menatap Fang Zhou dengan senyuman licik dan menyeramkan. Dia berbisik dalam hati bersiap membalas dendam di area pertarungan nyata yang menjadi keahliannya. Di bidang keahlianku, aku ingin lihat bagaimana magi lemah sepertimu mencoba bersikap sok jago. Di bawah bentangan langit dunia undead yang kelam, kesunyian malam pecah oleh deru pertempuran. Aura dingin menusuk tulang, namun Fang Zhou berdiri kokoh di tengah hamparan tanah gersang. Setelah menguasai teknik meditasi skeleton, batas waktu yang bisa dia habiskan di dimensi ini meningkat signifikan. Sambil menggenggam senjatanya, dia terus memburu makhluk undead. Keringat bercucuran, namun tekadnya tidak surut. Dalam benaknya, dia memperingatkan diri sendiri. Aku tidak boleh malas, aku harus membunuh lebih banyak undead sebelum mental energiku habis lagi. Setelah serangkaian pertempuran yang intens dan ledakan seri yang dahsyat, energi mentalnya benar-benar berada di ambang batas. Namun, kerja kerasnya langsung terbayar lunas ketika panel sistem hijau berkedip di hadapannya mengumumkan bahwa level user telah meningkat dan menawarkan opsi untuk meningkatkan status klon skeletonnya. Melihat hal tersebut, Fang Zhou bergumam puas. Oh, sepertinya usahaku tidak sia-sia. Proses evolusi klon langsung berjalan, mengubah status klon school miliknya naik ke rank apprentice mid-tier. Atribut fisiknya melonjak drastis menjadi Strength 5, Constitution 3, Agility 3, Spirit 3 dengan perlengkapan Boar Spear atau Grey Inferior dan Soul Force 10. Menariknya, kenaikan level ini secara otomatis memberikannya sebuah keterampilan baru tingkat pemula bernama Brutal Strike. Sistem menjelaskan bahwa skill ini mampu mengeluarkan kekuatan luar biasa besar untuk menyerang musuh, di mana daya hancurnya akan terus meningkat seiring dengan besarnya atribut strength dan kemahiran skill. Menyadari keuntungan ini, Fang Zhou tersenyum puas. Bagus, dengan ini aku bisa lebih cepat membunuh undead. Saking asyiknya membaca deskripsi kemampuan baru tersebut, kesadarannya tersentak saat menyadari bahwa seluruh energi mentalnya telah terkuras habis.
Kembali ke dunia nyata. Kesadaran Fang Zhou mendarat di lapangan SMA Haishan dalam kondisi fisik yang sangat lelah. Dia memegangi kepalanya yang terasa pening luar biasa karena cadangan energi mentalnya saat ini masih terlalu rendah akibat berlatih terlalu ekstrim. Demi menjaga rahasia besarnya, dia memantapkan diri dalam hati. Sistem ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Mulai sekarang aku hanya akan masuk ke dunia undead saat aku sendirian. Melihat kondisi Fang Zhou yang tampak pucat, teman siswinya Bai Xianchan datang mendekat dengan raut wajah cemas. Dia bertanya, "Fang Zhou, ada apa? Sejak kelas meditasi, kau terlihat sakit sepanjang minggu ini." Fang Zhou mencoba menenangkannya dengan berdalil bahwa dia hanya kelelahan karena terlalu lama berlatih setiap hari. Namun, momen tenang itu seketika dirusak oleh kedatangan sekelompok siswa yang dipimpin oleh Lu Renjie. Dengan nada angkuh dan tatapan meremehkan, Lu Renjie mencemooh. Necromancer sungguh kelas sampah, sedikit ekstra meditasi dan dia sudah selemah ini. Ayolah, jangan anggap menguasai teknik meditasi adalah hal yang besar. Pada akhirnya kelasmu hanya akan jadi sebatas kekuatanmu sebenarnya. Mendengar provokasi yang keterlaluan itu, Bai Xianchan langsung pasang badan dan membentak Lu Renjie. Kalian sudah keterlaluan. Bukankah Fang Zhou tidak pernah melakukan apapun pada kalian? Kenapa kalian terus mengganggunya? Merasa di atas angin, Lu Renjie membalas dengan sombong bahwa dirinya hanya mengatakan fakta. Fang Zhou yang mulai kehilangan kesabaran menatapnya dingin dan menantang balik. Kenapa kau mau dihajar lagi? Tantangan itu membuat urat kemarahan Lu Renjie menegang. Dia menarik senjatanya yang diselimuti energi api dan berteriak, "Brengsek, kau pikir aku orang yang sama seperti seminggu yang lalu? Aku sudah mempelajari skill dari kelasku. Saat ini satu gerakan dariku dan kau akan jatuh." Tepat sebelum perkelahian pecah, sebuah bentakan menggelegar menghentikan mereka. Instruktur Luhu melangkah maju dengan wajah garang dan menegur keras. "Cukup, sekolah mengajarimu skill untuk membunuh demon di masa depan, bukan untuk saling berkelahi dengan sesama." Instruktur Lu kemudian menatap Lu Renjie dengan tajam sembari memperingatkannya agar fokus berlatih keras di kelas kombat alih-alih membuat keributan. Hal ini membuat Fang Zhou menyadari bahwa sang instruktur sebenarnya sedang melindunginya agar tidak membuang-buang energi sebelum ujian. Instruktur Luhu kemudian memerintahkan seluruh murid untuk berkumpul dan membawa sebuah perlengkapan khusus ke tengah lapangan. Benda tersebut adalah Upper Texture Test Golem yang memiliki status Attack 100 dan Defense 100. Sang instruktur menjelaskan bahwa robot penguji ini menggunakan parameter kekuatan unit umpan meriam terlemah dari Abyss Demon, yaitu Laser Im sebagai referensi. Status Defense 100 berarti para siswa menilai mampu menerima serangan langsung dari cakar monster tersebut. Mendengar penjelasan itu, seseorang sempat bergumam pelan bahwa golem tersebut terlihat rapuh dan bertanya-tanya apakah mereka justru akan menghancurkannya. Pertanyaan itu memicu tawa dari instruktur Luhu yang menegaskan bahwa belum pernah ada murid tahun pertama yang berhasil menghancurkan robot tersebut. Namun sang instruktur menantang seluruh kelas dengan janji besar. "Tapi jika di antara kalian ada yang bisa menghancurkan golem ini dengan kekuatan kalian sendiri, aku, Luhu, bersedia mengajukan permintaan berupa 20 poin kontribusi atas namaku sebagai instruktur." Sorakan antusias langsung meledak dari para siswa karena di dunia tersebut, poin kontribusi berfungsi sebagai mata uang krusial untuk membeli barang dan skill langka. Fang Zhou yang mendengarnya langsung menyipitkan mata penuh tekad. Ujian pun dimulai dengan tertib, di mana kelompok reguler job class diperintahkan untuk maju terlebih dahulu. Berbagai serangan diluncurkan, mulai dari fireball yang hanya menghasilkan nilai serangan 48 hingga keterampilan crippling strike nilai 41 dan pet revive arrow nilai 50.
Setelah seluruh kelas reguler selesai, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyentuh nilai 60. Para siswa pun mulai sadar bahwa hadiah 20 poin kontribusi itu memang tidak dirancang untuk kelas biasa. Instruktur Luhu kemudian memanggil perwakilan dari Special Job Class untuk maju. Di saat Fang Zhou sedang menganalisis apakah nilai kerusakan golem tersebut bisa dihitung secara kumulatif lewat serangan klon skeletonnya, Lu Renjian kembali berjalan melewatinya sambil menyindir. Melihat ekspresi ragumu, aku sudah tahu bahwa kau ada di peringkat terakhir. Akan kutunjukkan perbedaan kekuatan kita setelah aku mempelajari skillku. Lu Renjian melesat maju ke depan robot penguji. Dengan kecepatan tinggi dia menghantamkan senjatanya dan merapalkan teknik Phantom Dagger. Robot penguji berbunyi nyaring dan menampilkan angka 80 di layarnya. Sorak-sorai kagum langsung terdengar dari kerumunan siswa. Kemudian Lu Renjian berbalik ke arah Fang Zhou dan dengan senyum penuh kesombongan dia berkata, "Lihat, itulah kekuatan Hidden Class Phantom Assassin." Namun, kepuasan Lu Renjian tidak bertahan lama karena instruktur Luhu memperingatkannya agar tidak sombong karena dia bukanlah satu-satunya pemilik Hidden Class di sana. Instruktur kemudian memanggil siswa jenius lainnya, Yifan. Kerumunan siswa langsung berbisik heboh karena Yifan adalah pemilik hidden class langka bernama Demon Hunter yang saking hebatnya pihak petinggi sekolah sampai membentuk tim riset khusus untuk memantau perkembangannya. Yifan melangkah maju dengan tenang dan menarik sepasang bilah senjata melingkar hijau yang dialiri energi sihir pekat. Dengan gerakan cepat, Yifan melompat dan menghantamkan serangan pertama, Revenge Strike, yang menghasilkan angka 65. Merasa nilai tersebut belum cukup karena hanya sedikit di atas kelas biasa, mata Yifan menyala hijau tajam. Tanpa memberi jeda pada robot, dia melanjutkan dengan rentetan serangan bertubi-tubi bernama Revenge Combo. Angka di layar golem melesat cepat dari 69 naik ke 88 hingga akhirnya berbunyi ting dan mengunci angka mutlak 100. Lapangan sekolah kembali gempar saat instruktur Luhu mengumumkan dengan lantang, "Yifan, kemampuan serang 100. Di tengah kekaguman semua orang terhadap sang Demon Hunter, Fang Zhou yang berdiri di bagian belakang kerumunan justru tersenyum tenang. Setelah mengamati bagaimana layar robot mencatat rentetan serangan Yifan, dia mendapatkan jawaban atas eksperimennya. Dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku jubahnya, Fang Zhou bergumam penuh rasa percaya diri di bawah terik matahari. Jadi penilaiannya bisa memakai serangan kumulatif. Kalau begitu, menghancurkan golem itu mudah bagiku. Suasana lapangan SMA Haiseng memanas usai Yifan mencetak rekor sempurna bernilai 100. Dia berdiri angkuh, yakin tak ada siswa lain yang mampu menandinginya. Selanjutnya, instruktur Luhu memanggil nama Bai Xian Chan. Gadis berambut abu-abu itu maju sembari menarik nafas dalam-dalam. Sialnya, sihir angin miliknya hanya mencetak angka 31 di layar robot penguji. Hasil rendah itu memicu cibiran massal dari para siswa tentang statistik buruk kelas support. Lu Renjian bahkan tertawa paling keras mengajak kegagalan tersebut. Penguji terus berlanjut bergantian. Gu Shihyu sang Storm Mage meraih nilai 72 melalui sihir Chainet Wind Ball, diikuti oleh Zhao Yuan dari kelas Earth Knight dengan nilai 69 dan Shen Yong sang Heaven Strike mencetak angka 84. Meskipun nilai mereka tinggi untuk ukuran murid baru, tetap tidak ada yang mampu menyamai rekor 100 milik Yifan. Para siswa mulai berbisik pesimis bahwa hadiah 20 poin kontribusi emas dari instruktur tidak akan pernah bisa didapatkan oleh siapapun. Saat suasana lapangan mendingin, nama Fang Zhou akhirnya dipanggil sebagai peserta terakhir. Lu Renjian dan kelompoknya langsung tertawa meremehkan. Mereka menyindir bahwa seorang necromancer pemula tidak akan bisa mencapai nilai serangan bahkan hanya sebesar 10 poin saja. Mendengar ejekan itu, Fang Zhou berjalan melewati Lu Renjian dengan tatapan tenang.
Dia bertanya, "Kau yakin aku tidak akan mendapatkan 20 poin kontribusi itu?" Lu Renjian membalas dengan tawa lebar. "Hahaha, jika kau sungguh bisa menghancurkannya, aku akan memakan seluruh golem uji coba ini di tempat." Mendengar itu, Fang Zhou langsung menjawab dingin, "Kau sendiri yang mengatakannya." Sebelum menyerang, Fang Zhou meminta semua orang untuk mundur menjauh. Detik berikutnya, aura sirih biru dan petir hitam pekat meledak dahsyat dari tubuhnya. Dari dalam lingkaran sihir kuno tersebut, bangkitlah 10 ekor skeleton sekaligus yang langsung berbaris rapi di belakangnya. Seluruh lapangan seketika sunyi sebelum meledak dalam kepanikan. Para siswa terbelalak tidak percaya karena normalnya seorang nekromancer pemula hanya mampu memanggil maksimal 2 ekor skeleton saja. Instruktur Luhu bahkan sampai memegang dahinya dengan keringat dingin yang bercucuran deras. Dia teringat pada sosok Su Xinyan, nekromancer legendaris yang pada awal kebangkitannya pun hanya mampu memanggil 5 ekor skeleton. Apakah mungkin bakat Fang Zhou melampaui bakat Su Xinyan, pikir sang instruktur? Sebenarnya Fang Zhou sengaja menahan sebagian kekuatannya agar tidak memicu kegemparan ekstrim. Namun mengabaikan semua itu, dia langsung memerintahkan pasukannya untuk maju. Sebelum pasukan skeleton itu melesat cepat, menghujani robot penguji dengan rentetan serangan fisik bertubi-tubi hingga layar digital menunjukkan angka 65. Melihat itu, Lu Renjian kembali tertawa mengejek karena menganggap kekuatan serangan individu masing-masing skeleton tidak ada apa-apanya. Namun Fang Zhou sama sekali tidak goyah. Dengan senyum penuh arti, dia menyela. "Tenang, kami baru mulai." Dia mengangkat jarinya ke udara dan menjawab dengan tenang, "Jika 10 tidak cukup, maka 20 skeleton." Ledakan energi sihir yang jauh lebih besar kembali menghentak keras. Jumlah pasukan skeleton berlipat ganda menjadi 20 ekor dan langsung menerjang robot penguji tanpa ampun hingga mengalami konsleting. Detik berikutnya, sebuah ledakan dahsyat menghancurkan robot penguji itu hingga hancur berkeping-keping menjadi puing logam di tanah. Layar digitalnya mengunci angka kerusakan mutlak 999. Para siswa berteriak histeris menyaksikan kehancuran total robot penguji logam tersebut. Mereka tidak menyangka Fang Zhou berhasil menembus batas atas mekanis alat penguji. Kali ini Lu Renjian hanya bisa terkejut dan mata terbelalak, serta tubuhnya yang gemetar menyaksikan angka yang mustahil itu. Fang Zhou melangkah mendekati Lu Renjian. Dia mengambil topeng besi dari puing robot yang hancur, menyodorkannya ke hadapan wajah Lu Renjian dan berkata dingin, "Sekarang makan ini." Lu Renjian hanya bisa terbata-bata ketakutan. Melihat lawannya yang tidak berdaya, Fang Zhou memberikan ancaman terakhir. "Enyahlah dari pandanganku selamanya." Lu Renjian yang menanggung malu luar biasa langsung bangkit dan berlari pergi meninggalkan lapangan dengan penuh dendam. Setelah keributan mereda, Bai Xianchan memuji Fang Zhou dengan mata berbinar penuh kekaguman. Instruktur Luhu juga berjalan mendekat, menepuk pundak Fang Zhou dengan bangga dan berjanji akan merekomendasikan namanya agar bisa masuk ke dalam daftar bibit elit sekolah. Cerita beralih ke ruang kerja kepala sekolah. Di meja kerjanya, asisten melaporkan data statistik murid pemilik hidden class yang akan dimasukkan ke program pembinaan. Namun saat kepala sekolah membuka dokumen yang menampilkan foto Fang Zhou dengan kelas Necromancer, dia menutup dokumen tersebut dengan ekspresi dingin. Kepala sekolah langsung menjatuhkan keputusan mutlaknya. Necromancer tidak punya prospek, tinggalkan dia. Ternyata keputusan kepala sekolah untuk mencoret nama Fang Zhou dari program elit tidak berjalan mulus begitu saja. Tak lama setelah dokumen itu ditutup, pintu ruang tiba-tiba diketuk keras. Instruktur Luhu melangkah masuk dengan terburu-buru sambil membawa berkas baru. Kepala sekolah yang sedang duduk di kursi kerjanya terkejut melihat kedatangan sang instruktur. Dia bertanya heran kenapa instruktur Lu sampai meninggalkan kelas praktis kombat yang seharusnya masih berlangsung di lapangan. Dengan nafas terengah-engah, instruktur Luhu meletakkan lembaran berkas tersebut ke atas meja kerja. Sembari menunjuk lembaran foto Fang Zhou, dia berseru penuh semangat,
Kepala sekolah, saya punya laporan penting. Saya menemukannya, Necromancer Fang Zhou. Saya sangat menyarankan dia untuk ditambahkan dalam daftar bibit sekolah. Mendengar rekomendasi yang menggebu-gebu itu, raut wajah kepala sekolah langsung berubah serius dan dipenuhi keraguan. Dia menyandarkan tubuhnya sambil menjelaskan pandangannya secara realistis. Menurutnya, kelas Necromancer memang memiliki potensi yang sangat besar jika dinilai secara teori. Namun pada kenyataannya, potensi tersebut hampir mustahil untuk bisa diwujudkan di dunia nyata. Instruktur Luhu tidak menyerah dan langsung memberikan sanggahan. Dia mengingatkan bahwa Mayor Su Xinyang yang merupakan pahlawan legendaris juga seorang necromancer dan kekuatan tempurnya tidak kalah hebat dari mage lainnya. Kepala sekolah langsung memotong kalimat itu dengan tegas. Dia mengungkapkan rahasia masa lalu bahwa Su Xinyang bisa mencapai posisi tersebut hanya karena dilatih langsung oleh dirinya sendiri yang merupakan mantan rank legend. Kepala sekolah kemudian menatap instruktur Lu dengan tajam dan bertanya dingin. Sedangkan Fang Zhou yang Anda bicarakan, siapa yang mendukungnya? Kepala sekolah juga mengingatkan bahwa dia tahu instruktur Luhu dan orang tua Fang Zhou dulunya adalah rekan seperjuangan yang gugur sebagai pahlawan federasi. Namun, status daftar bibit bukanlah perkara sepele karena melibatkan pembagian sumber daya besar dan tanggung jawab yang besar. Mendengar itu, masih tetap bertahan pada pendapatnya, instruktur Lu langsung menyodorkan laporan hasil kelas meditasi dan kombat milik Fang Zhou. Begitu membaca lembar laporan tersebut, mata kepala sekolah langsung terbelalak tidak percaya. Dia membaca catatan luar biasa di mana Fang Zhou berhasil menguasai teknik meditasi skeleton pada kelas pertamanya, serta mampu memanggil 20 skeleton sekaligus dalam ujian praktis. Instruktur Lu menegaskan bahwa dengan bakat sefantastis itu, Fang Zhou memiliki potensi besar untuk menulis ulang sejarah kelam kelas Necromancer. Kepala sekolah akhirnya melunakkan sikapnya, namun dia tetap ingin melihat bagaimana kemampuan Fang Zhou saat simulasi medan perang dibuka nanti. Sementara itu, di luar gedung, Fang Zhou sedang berjalan santai di koridor sekolah bersama Bai Xianchan setelah menyelesaikan ujian golemnya. Gadis itu masih kagum dan terus membahas bagaimana Fang Zhou bisa memanggil begitu banyak skeleton di hari pertama kelas kombat. Fang Zhou hanya menanggapi dengan santai bahwa itu hanya beberapa skeleton tambahan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun di dalam hatinya Fang Zhou tersenyum geli karena dia tidak mungkin memberitahu siapapun bahwa pasukan yang dia tunjukkan sebelumnya hanya sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Tiba-tiba langkah mereka terhenti oleh seruan keras dari arah belakang. Sosok pemuda berambut merah bernama Yifan berjalan mendekati mereka dengan tatapan mata yang tajam dan ambisius. Kemudian Yifan menatap Fang Zhou dengan penuh harga diri dan berkata, "Sepanjang hidupku, aku Yifan tidak pernah tunduk pada siapapun. Jika melihat seluruh kelas 1, kaulah satu-satunya yang pantas jadi lawanku." Fang Zhou yang malas hanya menatapnya dengan datar. Dengan nada acuh tak acuh, Fang Zhou menjawab, "Maaf, aku tidak tertarik menerima tantangan dari seseorang yang mengalami Chunibyo." Dia kemudian berbalik pergi meninggalkan Yifan yang tercengang. Tak mau menyerah, Yifan mengejar Fang Zhou dan menjelaskan bahwa ini bukan sekedar tantangan bertarung biasa. Dia ingin merekrut Fang Zhou untuk menjadi partner sparring resminya. Yifan kemudian menjelaskan bahwa setelah membangkitkan kelas langka Demon Hunter, dia langsung bergabung ke dalam tim penelitian khusus sekolah. Proses penelitian itu membutuhkan partner latihan yang memiliki kekuatan seimbang. Sebagai imbalannya, Yifan menawarkan hadiah sebesar 10 koin kontribusi serta jaminan seluruh akomodasi gratis selama 2 minggu. Mendengar tawaran poin kontribusi yang sangat menguntungkan itu, Fang Zhou langsung menjabat tangan Yifan sambil tersenyum lebar. "Senang berbisnis denganmu." Singkat cerita, mereka bertiga kemudian berjalan menuju gedung laboratorium tim penelitian yang sangat megah dan memiliki fasilitas teknologi yang lengkap. Di dalam laboratorium, mereka disambut oleh Shen Xingshan, seorang pria berkacamata yang merupakan kepala komite penelitian sekaligus pemegang status Silver Rank atau Guard Ranger.
Profesor Shen menjelaskan bahwa seorang Demon Hunter senior baru saja mencapai Legend Rank usai membunuh Abyssal Lord. Hal itulah yang membuat pihak Akademi Militer memberikan dukungan penuh kepada Yifan. Profesor Shen bahkan sempat menawarkan untuk membuatkan tim penelitian kecil bagi Fang Zhou, namun Fang Zhou langsung menolaknya dengan sopan karena dia tidak ingin menanggung beban utang riset setelah lulus nanti. Profesor Shen kemudian membawa mereka ke sebuah arena latihan praktis berskala besar yang sudah dilengkapi sistem keamanan menyeluruh. Di sana mereka berdua diizinkan bertarung dengan kekuatan penuh tanpa perlu khawatir terluka. Mereka juga diperbolehkan memilih 3 perlengkapan tempur dari gudang senjata. Sembari berjalan mengambil jubah dan tongkat magis magang miliknya, Fang Zhou menganalisis kemampuan Yifan yang memiliki kecepatan tinggi dan damage burst mematikan yang bisa menjadi ancaman bagi pasukan skeletonnya. Memanfaatkan waktu yang ada, Fang Zhou segera membuka panel rahasia sistemnya untuk mengalokasikan poin statistik serta meningkatkan kemampuan sihirnya. Di hadapan Yifan yang sudah bersiap dengan senjata blade bow miliknya, aura sihir hijau pekat mendadak meledak menyelimuti seluruh tubuh Fang Zhou yang siap bertempur. Ketegangan di ruang simulasi meledak usai Fang Zhou selesai mengalokasikan poin statistiknya. Berdiri tegak dengan jubah magis dialiri energi gelap, pemuda itu menatap musuhnya tanpa ada rasa takut. Di seberang arena, Yifan yang memegang erat senjata andalannya tersenyum puas melihat kesiapan lawannya. Dengan nada angkuh, Yifan berseru, "Kau memang pantas menjadi rivalku, rasa percaya dirimu luar biasa. Tapi peningkatan dari tim riset ini jauh melampaui imajinasimu." Yifan langsung melesat maju dengan kecepatan kilat demi membuktikan kehebatan kelas Demon Hunter miliknya. Di ruang kendali atas, sekelompok peneliti senior mengamati detail pertarungan tersebut secara langsung. Salah satu peneliti memprediksi Yifan pasti akan menang mudah karena memiliki insting bertarung paling mengerikan di antara murid baru. Namun Profesor Sheng Xingshan memperingatkan bawahannya agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum laga usai. Tiba-tiba, pintu ruang kendali terbuka. Instruktur Luhu masuk dengan tangan bersilang di dada untuk ikut memantau murid unggulannya. Profesor Shen bertanya apakah Luhu yakin Fang Zhou bisa menang melawan petarung jarak dekat sekelas Yifan. Mendengar itu, sang instruktur menjawab tegas, "Benar." Kembali ke arena. Fang Zhou menyadari pergerakan musuhnya yang lincah. Dia membatin bahwa kemampuan jarak dekat Yifan terlalu kuat sehingga harus menjaga jarak agar tetap aman dari tebasan senjata. Namun Yifan berteriak, "Jangan pikir kau bisa aman cuma dengan menjauh." Sembari melompat mundur untuk mencari sudut serang terbaik, Yifan mengubah senjatanya menjadi busur sihir pekat lalu merapalkan serangan jarak jauh andalannya, Demon Hunting Arrow. Melihat anak panah energi biru meluncur cepat ke arahnya, Fang Zhou menghentakkan tongkat magisnya ke lantai arena dan berseru, "Summon Skeleton." Lingkaran sihir hijau bangkit dari lantai, memanggil pasukan skeleton Zira untuk memblokir hantaman panah tersebut hingga hancur. Yifan tidak memberikan nafas dan kembali menarik busur sihirnya bertubi-tubi demi mengacaukan ritme musuh. Taktik agresif itu membuat lingkaran sihir panggilan Fang Zhou menjadi tidak stabil hingga dia panik. Gawat, proses summonku terganggu. Meskipun sempat tertekan, Fang Zhou berhasil melompat mundur menghindari ledakan tepat waktu dan bergumam lega. Hampir saja. Di ruang kendali, Profesor Chen terpukau melihat refleks bertarung luar biasa mereka. Dia menyatakan setuju memasukkan nama Fang Zhou ke dalam daftar seat elit sekolah walaupun pemuda itu nantinya kalah. Namun, instruktur Luhu membalas, "Lao Chen, jangan senang dulu. Fang Zhou itu penuh perhitungan. Mustahil kalau dia tidak punya kartu as." Ucapan instruktur langsung terbukti sedetik kemudian. Fang Zhou yang mulai bosan ditekan segera mengangkat tongkat magisnya ke udara dan berteriak, "Sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi. Summon Skeleton full power." Gelombang energi sihir hitam meledak dahsyat hingga mengguncang seisi ruangan.
Para peneliti di ruang kendali berteriak syok melihat monitor digital mereka karena saat ini Fang Zhou telah memanggil 30 skeleton. Yifan yang mendadak terkepung rapat justru tertawa senang dan berseru, "Bagus, kau memang pantas jadi rivalku." Melihat reaksi musuhnya, Fang Zhou mengenakan tudung jubah barunya karena yakin Yifan masih menyimpan trik mematikan. Detik berikutnya, Yifan mengamuk menghancurkan barisan skeleton dengan teknik tebasan serangan balas dendam. Merasa jalur serangannya terbuka, mata Yifan menyala hijau terang saat melesat maju menggunakan gerakan rahasia Shadow Charge. Di ruang kendali, Profesor Chen panik karena mengira pertarungan akan selesai seketika jika seorang mage terkena serangan jarak dekat. Yifan melompat tinggi dan menghantamkan senjatanya Feng Full Strike. Namun dari balik tudung jubah terdengar bisikan dingin Fang Zhou yang tersenyum sinis. "Kau masuk perangkap, Bone Shield." Perisai energi skeleton raksasa mendadak muncul menahan tebasan itu hingga memantulkan tubuh Yifan. Yifan mendarat dengan rasa syok luar biasa saat dia bertanya-tanya, skill apa itu? Para peneliti di atas pun ikut histeris melihat fakta bahwa Fang Zhou berhasil mempelajari keterampilan pertahanan langkah secara mandiri. Fang Zhou melangkah mundur dan berkata santai, "Maaf, aku harus pakai sedikit taktik." Tiba-tiba tubuh asli Fang Zhou menghilang secara misterius. Instruktur Luhu tertawa bangga melihat kecerdikan taktik muridnya. Fang Zhou memanfaatkan jubah kamuflase optik untuk menyembunyikan tubuh aslinya di tengah kawanan skeleton yang bergerak acak. Yifan kebingungan setengah mati dan mengumpat kesal karena gagal menemukan posisi asli tubuh Fang Zhou. Sadar akan kelelahan jika terus bertarung dalam kondisi seperti ini, Yifan memutuskan mempertaruhkan seluruh sisa energinya dalam satu serangan mutlak. Matanya menyala dengan kobaran api hijau raksasa saat dia berteriak frustasi. "Aku terpaksa harus menggunakan skill itu." Melihat monitor energi simulasi Yifan melonjak drastis melewati batas normal, Profesor Chen berteriak panik karena teknik terlarang itu memiliki daya hancur luar biasa besar meskipun waktu pemulihannya sangat lama. Kembali ke arena bawah, berkat lonjakan energinya, Yifan akhirnya berhasil mendeteksi posisi tersembunyi Fang Zhou di sudut ruangan. Sembari melompat tinggi membelah langit arena dengan senjata berselimut kobaran api hijau pekat, Yifan berteriak mengeluarkan seluruh tenaganya. "Itu dia, Heavenfall Strike. Fang Zhou, terimalah seranganku ini." Dentuman keras menggelegar saat tebasan maut Heavenfall Strike milik Yifan menghantam tanah dengan telak. Ledakan energi hijau raksasa menciptakan kepulan asap tebal dan gelombang kejut dahsyat. Di tengah debu, Yifan berdiri terengah-engah namun merasa bangga karena berhasil melancarkan serangan terkuatnya. Sembari menatap puing-puing zirah yang berserakan, Yifan berseru penuh harga diri. "Kau memang hebat, tapi aku Yifan juga punya harga diri yang tidak boleh kalah." Melihat skala kehancuran ekstrim melalui monitor, Profesor Shen langsung panik. Dia berteriak kepada asistennya untuk cepat memanggil tim medis kemari karena tidak mau ada siswa baru yang mati di laboratoriumnya. Namun, instruktur Luhu hanya terdiam dengan senyuman misterius. Instruktur Lu menyadari tatapan terbelalak para peneliti bukanlah tatapan untuk seorang pemenang laga. Yifan mendadak tersentak saat melihat puing zirah di hadapannya mulai memudar. Ketika asap menghilang, sesosok makhluk skeleton berbaju jubah kamuflase optik tergeletak hancur di tanah. Yifan berteriak shock karena itu bukan tubuh asli Fang Zhou. Profesor Chen ikut berteriak histeris menyaksikan trik tersebut. Kamuflase terbalik ditambah kamuflase ganda. Yifan tersadar dalam kepanikan mutlak. Ternyata sejak awal bukan Fang Zhou yang menyamar menjadi skeleton, tapi skeleton yang menyamar menjadi dirinya saat dia sedang menyamar menjadi skeleton.
Belum sempat Yivan membalikan badannya, cakar dingin sebuah skeleton berselimut aura biru pekat mendadak mencekram pundaknya dari belakang. Di balik kawanan monster itu, sosok Fang Zhou yang asing melangkah maju membawa tongkat magisnya lalu berbisik dingin tepat di telinga Yivan. "Yivan, aku menang." Sadar dirinya telah kalah telak dalam adu strategi, Yivan melepaskan senjatanya dan berkata, "Aku menyerah, Fang Zhou menang." Yivan mengumpat dalam hati karena serangan pamungkasnya tadi menguras seluruh tenaga fisiknya hingga dia tidak kuat lagi berdiri tegak. Profesor Chen dan instruktur Luhu berjalan turun ke arena latihan untuk menyambut mereka. Profesor Chen bertanya apakah perisai Bone Shield yang digunakan Fang Zhou merupakan keterampilan pertahanan baru yang dikuasai sendiri. Fang Zhou membenarkannya dan menjelaskan bahwa saat berlatih memanggil skeleton, dia mendapat sedikit pencerahan hingga berhasil menciptakan dua kemampuan baru, yaitu Bone Javelin dan Bone Shield. Instruktur Luhu yang antusias langsung meminta Profesor Chen menyiapkan peralatan uji coba guna mengetes daya hancur keterampilan baru Fang Zhou. Namun Fang Zhou sempat menolak karena energi mentalnya saat ini sudah hampir habis. Instruktur Lu tertawa lebar dan berkata bahwa itu adalah soal sepele yang tidak perlu dikhawatirkan. Detik berikutnya, instruktur Lu mengeluarkan peti besar berisi deretan botol ramuan magis berukuran besar. Fang Zhou sempat melongo heran dan bertanya-tanya apakah ramuan ini untuk diminum atau sang instruktur berniat jualan bir di arena. Tanpa membuang waktu, Fang Zhou meminum ramuan Mental Power Recovery Potion langsung dari botolnya layaknya meminum air putih hingga Profesor Chen tergeleng-geleng keheranan. Setelah energinya pulih, robot uji coba bernama Test Dummy telah disiapkan di tengah arena. Fang Zhou mengambil posisi siaga, menarik energinya, dan meluncurkan tombak tulang raksasa bermandikan petir biru Bone Javelin. Tombak menghantam dada robot dengan sangat keras hingga layar monitor menampilkan angka mutlak attack power 85. Melihat itu, Profesor Chen memujinya setinggi langit karena nilai tersebut fantastis untuk ukuran siswa yang baru bangkit. Pengujian beralih ke kemampuan bertahan. Robot penguji melesat maju melayangkan pukulan besi ke wajah Fang Zhou. Dengan cepat, Fang Zhou merapalkan mantranya Bone Shield. Sebuah tameng skeleton raksasa muncul menahan pukulan tersebut hingga memunculkan angka defense power 80. Instruktur Luhu menganalisis daya serang Fang Zhou sebanding dengan Storm Mage, sedangkan daya tahannya setara dengan Earth Knight. Mengingat potensi tanpa batas itu, Profesor Chen mendaftarkan keterampilannya ke database skill federasi agar bisa ditukarkan dengan poin kontribusi. Fang Zhou masuk ke ruang penyimpanan database skill sekolah yang megah namun suasananya gelap dan sunyi. Di sana semua jenis buku mantra kuno berjajar rapi di rak raksasa. Fang Zhou meletakkan tangan di atas altar pendaftaran sihir untuk mengunggah data Bone Javelin dan Bone Shield miliknya. Detik berikutnya, layar hologram biru menyala terang, mengumumkan pendaftaran berhasil dan dia berhak mendapatkan hadiah instan 200 poin kontribusi. Tak hanya itu, sebagai pencipta asli, Fang Zhou akan menerima komisi abadi sebesar 50% dari setiap orang yang menukarkan poin untuk mempelajari sihir tersebut di masa depan. Kegembiraan Fang Zhou memuncak saat menemukan buku kuno berjudul Skeleton Meditation Method di rak teratas. Sembari tersenyum licik di bawah remang-remang cahaya ruangan, Fang Zhou mengaktifkan sistemnya yang kini mengumpulkan total 100 poin soul power untuk memulai proses deduksi skill tingkat lanjut yang jauh lebih mengerikan. Sambil berdiri di dalam kesunyian ruang database skill federasi yang megah, Fang Zhou memfokuskan pikirannya pada buku mantra kuno yang baru saja dia temukan. Tiba-tiba panel sistem hijau miliknya berkedip memberikan notifikasi bahwa keterampilan Skeleton Mediation Method miliknya terdeteksi dapat ditingkatkan menggunakan poin soul power yang telah dia kumpulkan.
Tanpa ragu sedikit pun, Fang Zhou langsung menekan tombol konfirmasi. Detik berikutnya, badai aura kematian berwarna hijau tua yang sangat pekat meledak dari tubuhnya hingga memunculkan manifestasi sosok raksasa mengerikan berupa Raja Kegelapan bernama Skeleton Monarch yang duduk di atas singgasana tulang. Sistem langsung mengumumkan bahwa peningkatan tersebut berhasil merombak kemampuannya menjadi Skeleton Monarch Mediation Technique. Keterampilan level tinggi ini terbukti sangat tidak masuk akal karena mampu mendongkrak kecepatan meditasi dasar miliknya sebesar 100% sekaligus memperkuat daya hancur seluruh sihir bertipe undead yang dia miliki. Fang Zhou tersenyum puas karena merasa 100 poin energi jiwa yang dia korbankan kali ini sama sekali tidak berakhir sia-sia. Namun dia juga sadar bahwa sekuat apapun sebuah kemampuan sihir, dia tetap membutuhkan pasokan kapasitas mental yang sangat besar agar bisa menggunakannya secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan ekstrim seperti saat melawan Yifan sebelumnya. Mengingat tabungan poin kontribusi emasnya masih melimpah setelah mendaftarkan sihir ciptaannya, Fang Zhou memutuskan untuk menukarkan 20 poin kontribusi demi membeli buku sihir reguler bernama Karmin. Sihir pasif ini memiliki fungsi krusial untuk mempercepat pemulihan energi mental bagi para pemegang kelas sihir, serta dapat memulihkan sejumlah energi secara instan saat diaktifkan secara manual. Meskipun sistem sempat memperingatkan bahwa Karmin adalah sihir yang sangat sulit dipelajari oleh murid baru, Fang Zhou langsung menggunakan 10 poin soul power dari sistemnya untuk menguasai sihir tersebut hingga instan mencapai level pemula. Merasa fondasi energinya sudah jauh lebih kokoh, Fang Zhou berjalan menuju ruang penyimpanan perlengkapan perang sekolah karena dia tahu modal sihir hebat saja tidak akan cukup tanpa didukung oleh artefak yang setara. Berhubung statusnya masih berada di tingkat Apprentice Low Tier dengan rank F, dia hanya diizinkan membeli perlengkapan kelas abu-abu rendah. Fang Zhou menghabiskan 40 poin kontribusi untuk memborong 4 set perlengkapan magis buatan pabrik yang terdiri dari Apprentice Magi Head untuk memperluas batas maksimal energinya, Apprentice Necklace untuk mempercepat regenerasi energi, serta sepasang Apprentice Ring guna memangkas waktu jeda sihir pemanggilannya. Saat semua barang itu dipakai bersamaan, bonus set magis itu langsung menyala hijau pekat dan memberikan tambahan kecepatan latihan serta kemahiran sihir sebesar 10%. Sebelum melangkah keluar dari ruangan rahasia tersebut, Fang Zhou memeriksa panel status terbarunya yang kini telah meningkat drastis dengan kepemilikan 5 sihir aktif. Namun dia mendadak teringat bahwa avatar skeleton miliknya yang berada di dunia undead juga membutuhkan buku keterampilan fisik yang sesuai agar bisa bertarung lebih efektif di garis depan. Fang Zhou memutuskan menghabiskan 30 poin kontribusi terakhirnya untuk menebus 3 buku taktik fisik wajib militer, yaitu Weapon Specialization, Block, dan Warshi. Sembari memandangi sisa poinnya yang menipis, dia hanya bisa menghela nafas panjang karena meskipun database skill sekolah menyediakan barang yang sangat luar biasa, tempat ini benar-benar menguras habis tabungan poin miliknya dalam sekejap. Kembali ke arena latihan utama laboratorium. Profesor Chen dan Yifan terkejut melihat aura Fang Zhou yang kini terasa jauh lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Tiba-tiba Yifan yang masih dipenuhi rasa tidak terima akibat kekalahan memalukan sebelumnya langsung berjalan menghadang langkah Fang Zhou sambil berteriak menantang duel ulang. Yifan menantangnya untuk bertarung kembali dengan berteriak bahwa kekalahannya tadi murni karena dia tidak paham taktik licik jubah kamuflase dan berjanji akan mengalahkan sang necromancer dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya. Mendengar itu, Fang Zhou yang melihat ambisi buta itu hanya menanggapi dengan senyum licik penuh arti. Profesor Chen yang melihat peluang bisnis riset langsung menyela, bahkan latihan tambahan ini harus dibayar menggunakan poin kontribusi baru dari anggaran riset Yifan sendiri.
Fang Zhou menerimanya dengan senang hati lalu mengembalikan botol ramuan pemulih energi kepada Yifan sembari memberikan sindiran tajam bahwa sang Demon Hunter pasti akan sangat membutuhkan obat itu sebentar lagi. Merasa dihina, Yifan mengamuk hebat dan langsung melompat ke udara untuk melepaskan serangan pamungkas terkuatnya, Heavenfall Strike sejak detik pertama pertarungan dimulai. Instruktur Luhu yang mengamati adegan itu memuji insting tempur Yifan yang sengaja mengakhiri laga dengan cepat karena itu adalah satu-satunya peluang menang melawan seorang mage. Namun keterkejutan mengerikan kembali terjadi saat Fang Zhou merapalkan sihir panggilannya. Alih-alih memanggil puluhan skeleton biasa, lautan ratusan pasukan skeleton Zira berselimut api hijau Monarch mendadak bangkit memadati seluruh lantai arena hingga membuat Profesor Chen dan Instruktur Lu berteriak histeris karena jumlahnya dan kekuatannya yang sangat tidak masuk akal. Serangan Heavenfall Strike milik Yifan yang sudah diperkuat hancur total dalam sekali benturan dengan lautan monster tersebut. Bab ini diakhiri dengan pemandangan Yifan yang terjebak di lautan skeleton. Sementara dari balik bayangan pintu database skill, muncul sosok wanita misterius penyihir elit berambut merah yang terbelalak shock setelah mendeteksi ada sihir necromancer baru yang berhasil terdaftar secara misterius. Sosok wanita misterius di ruang database skill ternyata adalah Su Xinyan, sang necromancer genius legendaris. Setelah menghabiskan 20 poin kontribusi untuk menukarkan skill baru, dia tercengang mempelajari struktur mantra, bone javelin, dan bone shield. Kekaguman mendalam membuatnya langsung bergegas menuju ke kantor kepala sekolah Su Tianku yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Di dalam ruangan, Instruktur Lu dan Profesor Chen Xingshan sedang berdebat sengit dengan kepala sekolah untuk memasukkan kembali nama Fang Zhou ke dalam daftar unggulan. Su Tianku tetap keras kepala dan menganggap performa awal seorang necromancer tidak akan bertahan lama karena keterbatasan opsi skill di masa depan. Perdebatan itu mendadak terhenti saat Su Xinyan menerobos masuk sambil berseru penuh semangat. Ayah, 2 skill necromancer baru telah muncul di skill repository. Pengembang skill ini benar-benar seorang jenius. Aku mau menjadikannya masterku. Sambil memamerkan riak energi hijau dari perisai dan tombak tulang yang baru dia pelajari, Xinyan mendesak ayahnya untuk melacak sang pencipta. Namun, ekspresi Su Tianku mendadak berubah kaku. Dengan nada berat, dia memutus harapan putrinya seraya menjelaskan bahwa sang pencipta skill legendaris itu tidak bisa menjadi masternya karena statusnya yang mengejutkan dan dia masih seorang pelajar. Berpindah ke ruang kelas akademis tempat Fang Zhou sedang duduk tenang bermeditasi. Ketenangannya terusik oleh kedatangan Yifan yang kembali menantangnya dengan penuh percaya diri. Kali ini Yifan membawa siswi support kelas Bai Xianchan yang tanpa sengaja berhasil membangkitkan skill baru bernama Lulabi saat tertidur beberapa hari lalu. Skill pendukung tersebut mampu mempercepat pemulihan spirit power sekaligus menggandakan efek meditasi dan latihan, meski dibatasi hanya 3 kali sehari. Demi mendapatkan keuntungan tersebut, Yifan rela berutang dengan membayar 2 poin kontribusi setiap minggu kepada Xiaochan. Melihat potensi besar dari sihir tersebut, insting Fang Zhou langsung bekerja. Mengabaikan tantangan Yifan, dia langsung mendekati Xiaochan untuk membeli sisa kuota harian skill Lulabi. Ketika Yifan mengamuk karena merasa diremehkan, Fang Zhou dengan santai merapal sihir Summon Skeleton untuk memanggil beberapa tengkorak pelayan. Sambil berjalan menjauh, dia melemparkan perintah dingin yang menusuk harga diri sang Demon Hunter. Bermainlah dengan skeleton-skeleton ini dulu. Ingatlah untuk mentransfer poin kontribusi padaku setelah kau selesai. Setelah kesepakatan tercapai, Xiaochan merapal Lulabi ke tubuh Fang Zhou hingga untaian notasi musik magis hijau mengitari tubuhnya. Dengan efek aktif tersebut, Fang Zhou langsung mengalihkan kesadarannya masuk ke dalam Undead Realm bersama dengan skeleton clone miliknya.
Layar status transparan miliknya segera diperbarui, menampilkan status sang klon utama yang kini berada di peringkat Apertis Upper dengan atribut Strength 18, Constitution 7, Agility 7, Spirit 6, lengkap dengan senjata Bone Spear atau Grey Inferior serta deretan keahlian tempur yang telah dikuasai. Fang Zhou menyadari bahwa efek berkat dari Lullaby ternyata ikut mempengaruhi sang avatar tengkorak di dimensi ini. Berniat menguji batas kekuatannya, menggunakan avatar skeleton clone miliknya, Fang Zhou maju menerjang koloni monster undead liar di bawah siraman cahaya bulan merah. Pertarungan brutal pun pecah. Menggunakan keahlian fisik parry tingkat upper test level, Fang Zhou menangkis gada berduri monster lawan dengan sempurna hingga memicu indikator pertahanan blok. Gerakan itu langsung disusul dengan manipulasi ganda Seer Transforms dan Release, di mana Fang Zhou memutar posisi senjatanya dan melepaskan serangan balik mematikan Reverse Thrust yang menghancurkan kepala musuh hingga hancur berkeping-keping. Detik itu juga riak energi jiwa terserap ke dalam tubuhnya beriringan dengan ganjaran sistem yang berlipat ganda. Strength bertambah 0,11, Soul Power 0,55. Efek Lullaby terbukti sebagai skill dewa karena berhasil menaikkan hadiah akumulasi sistem sebesar 10% lebih tinggi dari biasanya. Melihat legion monster tengkorak liar mulai mengepungnya dari segala penjuru cakrawala, atmosfer di dalam Undead Realm semakin mencekam. Bukannya mundur, Fang Zhou justru meledakkan aura kegelapan pekat dari tubuhnya. Tatapan mata birunya menyala tajam saat dia melontarkan tangan terbuka yang menggema di seluruh lembah kematian. Sedang aku bersama-sama, dasar sampah. Fang Zhou langsung mengaktifkan skill kemahiran Battle Cry tingkat upper test level, melepaskan teriakan perang yang secara instan mendongkrak 3 atribut utamanya sekaligus, yaitu Strength, Constitution, dan Agility. Gelombang kejut dari teriakan tersebut menghempaskan barisan depan musuh dalam rentetan ledakan dahsyat dengan notifikasi Strength plus 0,11, Soul Power plus 0,55 yang terus berkedip tanpa henti di layar sistemnya. Pembantaian massal itu membuat kekuatan Fang Zhou terus melesat melampaui batas normal pemula. Namun saat dia bersiap mengayunkan senjatanya kembali, tanah di bawahnya mendadak runtuh. Dari balik kabut darah dan tumpukan tulang belulang kuno, sepasang sayap putih besar berstruktur tulang perlahan mengepak megah ke udara. Sosok monster raksasa agung dengan lingkaran cahaya suci di atas kepalanya bangkit sambil menggenggam pedang raksasa perak yang memancarkan aura tekanan mutlak. Melihat kemunculan entitas legendaris berlabel Bone Angel tersebut, Fang Zhou tersentak mundur dengan rahang terbuka syok, menyadari satu realita yang tidak masuk akal dalam sistem dunianya. Dan itu adalah sesosok monster tingkat boss justru mendadak muncul langsung di area desa pemula. Di bawah langit Undead Realm yang mencekam, sepasang sayap tulang besar milik Bone Angel mengepak lambat, memancarkan tekanan magis yang luar biasa. Pedang raksasa perak di genggamannya berayun membelah udara, memicu ledakan dahsyat yang menghentak bumi. Sadar bahwa pertahanan pasif hanya akan berujung pada kehancuran total seluruh struktur tulangnya, Fang Zhou memilih untuk mengabaikan rasa takut. Mengambil keputusan taktis dalam hitungan detik, dia langsung meledakkan aura pertempuran lewat skill Warcry. Alih-alih melarikan diri, Fang Zhou justru melesat maju menerjang sang bos. Memanfaatkan momentum kecepatannya, dia meluncurkan serangan beruntun menggunakan senjata Bone Spear miliknya. Hantaman keras dilepaskan melalui jurus Shoulder Breaking Strike disusul dengan kombinasi Brutal Strike yang menghantam tepat ke arah persendian lengan atas musuh. Serangan beruntun itu diakhiri dengan cabikan Fatal Arm Breaking Strike yang berhasil mematahkan dan melepaskan salah satu lengan kokoh milik Bone Angel hingga hancur ke tanah.
Meskipun salah satu lengannya telah lepas, nafsu bertarung Bone Angel tidak padam sedikit pun. Makhluk legendaris itu melompat maju lalu mengayunkan pedang raksasanya dengan satu tangan yang tersisa. Fang Zhou dengan sigap menahan hantaman tersebut menggunakan tamengnya hingga memicu indikator pertahanan blok. Benturan keras tersebut menghempaskan tubuhnya hingga membentur dinding tebing kapur. Melihat musuhnya terdesak, Bone Angel berjalan perlahan mendekat dengan sisa api jiwa yang bergejolak. Di luar dugaan, makhluk raksasa itu mendadak memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi hingga membentuk pusaran angin puyuh hijau yang mengerikan. Hembusan angin dari putaran pedangnya saja sudah cukup tajam untuk merobek dan memotong struktur tulang di sekitarnya. Taktik licik tersebut sengaja digunakan oleh sang bos yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk menggantikan hilangnya kekuatan lengan yang telah hancur, sekaligus menyembunyikan titik lemahnya agar tidak bisa dibidik oleh Fang Zhou. Melihat pusaran pedang raksasa yang bergerak menghancurkan tebing-tebing batu menuju ke arahnya, Fang Zhou menyadari bahwa dirinya kini berada di jalan buntu. Tidak ada pilihan lain selain mempertaruhkan segalanya pada satu momentum krusial. Sambil menajamkan pedangnya menembus badai angin, mata biru avatar skeletonnya menyala terang saat dia menangkap sebuah celah kecil di tengah putaran musuh. Mengaktifkan skill mobilitasnya, dia menerjang maju. Charge! Sambil melompat melewati bilah pedang, Fang Zhou melempar tombak tulang magisnya lewat jurus Bone Javelin tepat ke arah celah dada musuh. Strateginya itu terbukti ampuh, namun begitu dia hendak mengincar inti Soul Flame-nya, sepasang sayap besar Bone Angel bergerak cepat menutup dan menangkis tombak tersebut hingga terpelanting. Di saat sang bos bersiap terbang untuk membalas, Fang Zhou yang memantau dari balik sistem langsung mengaktifkan modul deduksi sihir miliknya. Dua buah ikon skill yaitu Spider Web dan Bone Armament melebur di dalam kubus hijau sistem hingga memicu notifikasi keberhasilan. Deduksi skill Bone Shackles berhasil. Sihir barunya itu yang di tingkat apprentice level proficient mampu memadatkan mana undead menjadi rantai belenggu tulang kokoh untuk mengunci pergerakan musuh secara mutlak. Detik itu juga Fang Zhou menjulurkan tangannya ke udara dan merapalkan mantra barunya Bone Shackles. Rantai-rantai hitam legam bermotif tengkorak mencuat dari dalam tanah, melilit erat sekujur tubuh, sayap, dan leher Bone Angel hingga makhluk raksasa itu terhempas jatuh membentur tanah dengan keras. Tanpa memberikan kesempatan untuk meronta, Fang Zhou melompat ke atas dada sang bos dan menghujamkan senjatanya langsung menembus inti api jiwanya. Seiring dengan padamnya cahaya di mata Bone Angel, gelombang energi jiwa pekat mengalir deras terserap ke dalam tubuh avatar skeletonnya beriringan dengan pengumuman sistem Soul Power plus 100. Meskipun mendapatkan asupan energi jiwa yang sangat masif, Fang Zhou merasa heran karena struktur fisik tulangnya sama sekali tidak mengalami pertumbuhan ukuran. Di saat buntu itulah antara muka sistem transparan miliknya segera memunculkan pesan peringatan baru. Terdeteksi keempat atribut telah mencapai batas ras. Kau bisa mengorbankan soul power untuk memulai evolusi ras. Layar sistem menampilkan detail bahwa status rasnya saat ini adalah skeleton upper test level dengan target peningkatan menuju tingkat yang jauh lebih tinggi yaitu skeleton warrior atau black iron rank dengan estimasi konsumsi sebesar 100 soul power. Sambil menatap hamparan langit undead real yang luas, Fang Zhou menetapkan tekadnya untuk melihat puncak kekuatan dunia ini. Jari tulangnya menekan tombol konfirmasi pada layar sistem, memicu ledakan pusaran badai energi hitam pekat bercampur kilatan petir biru yang membungkus seluruh tubuhnya. Bab cerita ini ditutup dengan getaran hebat di seluruh dimensi kematian seiring berjalannya sebuah proses sakral yaitu skeleton Fang Zhou evolusi ras dewa sedang berlangsung.
Di dalam dimensi Undead Realm, pusaran badai energi kegelapan yang membungkus skeleton clone perlahan mulai mereda. Dari balik kabut hitam yang pekat, Fang Zhou melangkah keluar dengan penampilan yang sepenuhnya telah berubah. Tubuh tulangnya kini dilapisi oleh baju zirat tempur yang kokoh dan memancarkan aura mengintimidasi. Antara muka sistem transparan langsung berkedip di hadapannya, mengumumkan keberhasilan mutasi tersebut. Evolusi Skeleton Warrior berhasil. Evolusi ras tersebut memberikan lonjakan statistik yang cukup besar bagi avatar skeletonnya. Layar sistem menampilkan notifikasi bahwa keempat atribut dasarnya mengalami peningkatan drastis secara instan. Adapun itu adalah Strength plus 20, Constitution plus 20, Agility plus 20, dan Spirit plus 20. Kejutan tidak berhenti sampai di situ saja. Sistem kembali memberitahu bahwa bakat ras khusus miliknya, yaitu Skeleton Monarch, kini telah resmi terbuka dan berada di tingkat Apprentice level Beginner. Efek dari bakat dewa tersebut memberikan peningkatan damage khusus bagi seluruh pasukannya saat bertarung melawan sesama monster undead, menjadikannya mesin pembantai yang jauh lebih cepat dan mematikan di dimensi tersebut. Saat Fang Zhou baru saja selesai memeriksa kekuatannya, sesosok skeleton liar mendadak melompat dari balik bayangan dan meluncurkan serangan mendadak. Tanpa perlu menghindar, Fang Zhou membiarkan senjata tajam musuh menghantamnya. Benturan itu hanya menghasilkan riak energi kecil tanpa menggores armor barunya sedikit pun. Sebaliknya, senjata musuhlah yang langsung patah. Melihat potensi pertahanannya yang luar biasa, panel pop-up sistem kembali muncul dan menawarkan sebuah opsi deduksi perlengkapan baru. Telah berevolusi, talent ras Skeleton Monarch dapat mengaktifkan Bor Armor baru. Upgrade sekarang. Melihat itu, Fang Zhou langsung menekan tombol konfirmasi pada opsi tersebut. Lingkaran sihir hijau terang menyelimuti sekujur tubuh avatarnya, memicu pemberitahuan sistem lanjutan. Upgrade selesai, berhasil membuka Bone Armor. Perlengkapan tempur berperingkat Bone Armor White Common tersebut langsung menyatu dengan struktur tubuhnya, mengekstrak esensi tulang padat untuk mendongkrak status defense miliknya ke tingkat tertinggi. Berniat menguji daya hancur barunya, Fang Zhou segera melepaskan sebuah serangan ke arah skeleton liar yang sebelumnya menyerangnya. Hanya dengan memanfaatkan hempasan angin dari pukulannya saja, gelombang kejut yang dihasilkan mampu menerbangkan dan menghancurkan tubuh skeleton liar di hadapannya. Menggunakan perlengkapan Bone Armor, daya hancur serangannya terhadap sesama ras tengkorak meningkat berlipat ganda. Namun setelah memeriksa sekeliling, Fang Zhou menyadari bahwa membunuh monster kroco di area itu sama sekali tidak memberikan banyak peningkatan untuknya. Dia berniat melangkah masuk ke wilayah Undead Realm yang jauh lebih dalam. Namun tiba-tiba kepalanya terasa pusing karena tanpa dia sadari, dia sudah terlalu lama berada di dunia undead. Jadi setelah itu pun, kesadaran Fang Zhou mendadak ditarik paksa kembali ke dunia nyata. Sambil terengah-engah di lantai kelas, dia membuka matanya dengan luka berdarah yang mendadak muncul di kepalanya. Bai Xiaochan yang berada di dekatnya langsung panik dan menopang tubuh Fang Zhou. Di saat Fang Zhou sedang menenangkan Xiaochan, pintu kelas mendadak ditendang terbuka. Yifan masuk dengan emosi meluap-luap dan tubuh yang terengah-engah berteriak bahwa seluruh skeleton pelayan yang dipanggil Fang Zhou sebelumnya sudah tidak mampu lagi menahan serangannya. Jadi dengan gaya angkuh khasnya, dia menantang duel ulang yang adil bersamaan dengan dia yang langsung melompat untuk menyerang. Malas meladeni amukan tersebut, Fang Zhou hanya mengangkat sebelah tangannya dengan tenang. Detik itu juga dia merapalkan sihir ciptaannya, yaitu Bone Shackless. Rantai besi hitam magis mencuat dari lengannya, melilit erat seluruh tubuh Yifan hingga pemuda itu terikat tergantung di udara dan berteriak histeris menuduh Fang Zhou berbuat curang karena memakai skill baru. Sambil berjalan melangkah keluar kelas meninggalkan Yifan yang meronta-ronta, Fang Zhou hanya memberikan peringatan dingin agar Yifan mengumpulkan poin kontribusi yang cukup terlebih dahulu sebelum berani mencarinya lagi.
Kejadian itu membuat para siswa lain melongo, sementara Shou-chan hanya bisa menatap punggung Fang Zhou dengan kekaguman mendalam, mempertanyakan seberapa jauh batas kekuatan sejati Fang Zhou. Alur cerita berpindah ke hari Jumat sore. Setelah fokus melakukan latihan meditasi tanpa henti sejak hari kelulusan akademis, Fang Zhou akhirnya memutuskan untuk pulang menjenguk tempat tinggal asalnya. Langkah kakinya membawanya menuju ke Departemen Penukaran Sumber Daya Sekolah. Di depan meja administrasi, dia menyerahkan kartunya dan meminta staf untuk mencairkan 10 poin kontribusi miliknya menjadi 100.000 koin Longxia. Meskipun staf sempat menyayangkan keputusan tersebut karena poin kontribusi sangat berharga dan sulit didapat, Fang Zhou tetap bersikeras karena saat ini dirinya sedang sangat membutuhkan dana finansial tersebut demi menghidupi rumah lamanya. Dengan uang ini setidaknya mereka juga bisa menjalani hidup yang lebih baik, ucapnya. Sambil menjinjing tas kulit coklat yang berisi oleh-oleh, Fang Zhou tiba di gerbang panti asuhan Yundu. Kedatangannya langsung disambut gembira oleh anak-anak panti yang berlarian memeluknya serta seorang pengasuh wanita berambut coklat panjang bernama Kakak Rouru. Sambil membagikan berbagai kantong makanan enak yang dibawanya, Fang Zhou tersenyum tipis melihat kebahagiaan mereka. Ketika Kakak Rouru menanyakan hasil ujian sekolahnya, Fang Zhou menjawab dengan jujur bahwa dirinya berhasil melakukan awakening dan mendapatkan kelas necromancer. Mendengar nama kelas penyihir mayat hidup yang menyeramkan, beberapa anak panti sempat ketakutan. Untuk mencairkan suasana, Fang Zhou merapal sihir summon skeleton versi lemah dan memunculkan 2 tengkorak kecil imut berukuran anak-anak yang langsung diajak bermain lempar kepala dengan gembira oleh anak-anak panti. Saat suasana sedang hangat dan harmonis, Fang Zhou melangkah mendekat untuk menyerahkan tas berisi 100.000 koin Longxia tersebut kepada Kakak Rouru sebagai dana bantuan panti. Namun kehangatan itu mendadak sirna oleh sebuah suara sinis yang menggelegar dari arah gerbang. Sosok pria bertubuh kekar dengan potongan rambut cepak, kalung emas tebal di leher, serta kemeja merah terbuka melangkah masuk dengan gaya intimidasi yang kental. Sambil menatap tajam ke arah Fang Zhou dan juga Kakak Rouru dengan senyum penuh niat buruk, preman tersebut melontarkan kalimat ancaman yang memecah kedamaian panti asuhan. Wah, pemandangan yang sangat harmonis. Entah kedatanganku sekarang akan mengganggu kalian atau tidak. Atmosfer hangat di panti asuhan seketika menguap berganti ketegangan yang mencekam. Pria kekar berkalung emas yang baru saja melangkah masuk adalah bos lokal dari sindikat rentenir terafiliasi, yaitu geng Tiger Claw. Kakak Rouru yang terkejut langsung melangkah maju berusaha menegaskan bahwa tanggal waktu pelunasan utang panti asuhan masih tersisa 2 hari lagi. Namun sang bos preman dengan santai mendaratkan tangannya di bahu Kakak Rouru, mencengkramnya secara paksa sembari menepis aturan tersebut dengan serigai licik. Ancaman pun mengalir dingin dari mulutnya. Hari ini adalah batas akhir mutlak bagi panti asuhan. Jika uang tebusan gagal diserahkan saat ini juga, maka seluruh kepemilikan tanah panti asuhan akan disita dan jatuh sepenuhnya ke tangan geng Tiger Claw. Di tengah keputusasaan tersebut, seorang anak panti perempuan bertubuh kecil berlari maju dan menyundul selangkangan preman itu demi melindungi Kakak Rouru. Tersulut emosi oleh tindakan berani sang bocah, bos preman tersebut langsung mengangkat salah satu kakinya untuk memberikan pelajaran pada gadis kecil tersebut. Sebelum tendangan mengenai tubuh mungil bocah panti itu, muncul sebuah skeleton yang langsung menangkapnya. Sesosok skeleton bertubuh kokoh mendadak bangkit, menyelamatkan sang bocah dalam posisi siap tempur. Bos preman itu terdorong mundur dengan bingung, sementara salah satu anak buahnya segera mendekat dan langsung berbisik cemas. "Bos, bocah di seberang sana, dia adalah seorang necromancer." Fang Zhou segera melangkah maju. Dengan tatapan mata tajam dia lantas berkata, "Minta maaf sekarang kalau tidak tanggung sendiri akibatnya."
Tahu bahwa lawan hanyalah seorang necromancer sampah, bos preman semakin percaya diri, apalagi dia juga adalah orang yang sudah terbangun, bahkan memiliki kelas khusus yaitu Demon Force Warrior. Adapun namanya adalah Liu Hu. Mendengar provokasi itu, Fang Zhou sama sekali tidak gentar. Sambil berdiri membentengi kakak Rouro, dia menganalisis situasi sindikat rentenir tersebut secara mendalam. Dari apa yang dijelaskan kakaknya, kelompok itu merupakan orang-orang dari perusahaan peralatan latihan Tiger Claw yang sengaja menjebak panti asuhan menggunakan bunga pinjaman yang terus menumpuk secara tidak wajar agar bisa merebut tanah panti dengan harga murah. Mengabaikan kepanikan kakaknya, Fang Zhou segera melempar tas kulit coklatnya yang berisi uang tunai sebesar 100.000 koin Longxia. Sambil menunjuk uang tersebut, Fang Zhou memberikan perintah dingin agar seluruh preman itu mengambil bayarannya dan segera angkat kaki. Rouro pastinya hanya bisa penasaran dari manakah Fang Zhou mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah dihitung, memang benar jumlahnya pas 100.000. Namun bukannya langsung pergi, Liu Hu itu justru melempar tumpukan uang kertas tersebut hingga berhamburan di udara karena tugas yang diberikan bosnya adalah merebut tanah panti asuhan. Jadi uang 100.000 tidak ada artinya. Sambil tertawa lepas, dia menuntut jumlah tebusan yang tidak masuk akal, yaitu 500.000 koin Longxia dengan alasan panti asuhan telah menunggak terlalu lama. Menyadari bahwa kelompok rentenir itu sejak awal memang tidak berniat bernegosiasi dan hanya mencari masalah, sudut bibir Fang Zhou terangkat membentuk senyuman dingin. Memangnya kenapa kalau kami cari masalah? Habisi mereka semua. Hari ini geng Tiger Claw pasti akan merebut tempat ini, teriak Liu Hu sehingga seluruh anak buahnya langsung bergerak maju secara brutal. Melihat itu, Fang Zhou menarik nafas dalam lalu menjentikan jarinya ke udara untuk mengaktifkan sihir pemanggilan miliknya, Summon Skeleton. Gerombolan skeleton dalam jumlah besar muncul secara serentak. Sekarang kalian semua berlutut dan minta maaflah, kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Di bawah komando Fang Zhou, pasukan skeleton bergerak dengan cepat. Melihat bawahannya mulai ragu, Liu segera berteriak dan memberitahu mereka bahwa Necromancer adalah kelas paling lemah. Bahkan skeleton yang dipanggil bisa dihancurkan dengan mudah oleh orang biasa. Namun premisnya itu adalah Necromancer biasa. Beda halnya dengan Fang Zhou yang mana skeletonnya bisa menangkis parang, mencabik baju zirah, dan bahkan mematahkan lengan para preman dalam hitungan detik. Liu Hu, sang Demon Face Warrior, mencoba melompat ke udara untuk melancarkan jurus pamungkas Bone Crushing Strike langsung ke arah kepala Fang Zhou. Namun hantaman gada berapinya tertahan oleh tameng tengkorak tebal raksasa yang digunakan oleh Fang Zhou, dan itu Bone Shield. Melihat serangannya bisa ditahan, pastinya Liu Hu hanya bisa terkejut. Namun dengan segera Fang Zhou menjulurkan 5 jarinya ke depan dan merapalkan teknik lainnya, Bone Shackles. Rantai-rantai besi hitam bermotif magis melesat cepat melilit erat sekujur leher, lengan, dan kaki Liu Hu hingga dia terhempas jatuh membentur lantai batu dengan keras. Liu Hu terbatuk darah, meronta marah mengutuk Fang Zhou yang katanya akan dia bunuh. Namun tanpa memperdulikan teriakan Liu Hu, 2 skeleton muncul di belakangnya dan menempelkan senjata mereka tepat ke lehernya. Fang Zhou berjalan lambat mendekat, berdiri tegak layaknya penguasa kematian sejati. Dengan kilatan mata tajamnya yang mengintimidasi, Fang Zhou menjatuhkan perintah terakhirnya yang mematikan tepat di depan wajah sang bos preman. Berlutut dan meminta maaflah atau mati. Menghadapi situasi hidup dan mati, pada akhirnya Liu Hu menyerah sehingga dia segera meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya lah yang salah.
Tanpa memperpanjang kekacauan di depan anak-anak panti, Fang Zhou segera memungut tas berisi tumpukan 100.000 koin Longxia miliknya, lalu mengusir komplotan tersebut dan meninggalkan sebuah kalimat, "Bawa uang ini dan pergi dari sini." Mendapat kesempatan emas untuk lolos dari maut, Liu Hu langsung memberi komando kepada anak buahnya yang tersisa untuk segera mundur. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan area panti asuhan demi menyelamatkan sisa harga diri mereka. Salah seorang anak buah berambut pirang mendekat mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan membiarkan penghinaan itu begitu saja. Mendengar pertanyaan itu, wajah Liu Hu mendadak berubah menjadi sangat kejam dan dipenuhi kilatan amarah terselubung sebelum akhirnya menjawab, "Terus mau bagaimana? Memangnya kau bisa menang melawannya? Tunggu sampai bocah itu pergi baru kita serang tempat ini lagi." Di dalam area panti, suasana mencekam seketika mencair, berganti sorak-sorai gembira dari anak-anak panti yang mengagumi kehebatan Fang Zhou dalam mengusir para preman. Rao Rao mendekati Fang Zhou dengan tatapan cemas, namun pemuda itu hanya membalasnya dengan senyuman hangat untuk menenangkan suasana. Kehangatan itu berlanjut saat Fang Zhou melangkah memasuki ruang tidur utama panti untuk menjenguk Nenek Yun, wanita lansia berkacamata yang selama ini mengasuh mereka. Melihat Fang Zhou pulang membawa begitu banyak barang penunjang panti, Nenek Yun yang sedang duduk bersandar di tempat tidur pastinya senang. Namun dia tetap menasehati Fang Zhou agar tidak boros dan menyimpan uangnya untuk kebutuhan sekolah. Fang Zhou berdiri di tepi ranjang, meyakinkan Nenek Yun bahwa dirinya kini telah sukses melakukan awakening sebagai class holder tingkat tinggi dan sudah bisa menghasilkan banyak poin kontribusi secara mandiri lewat latih tanding di akademi. Mendengar pencapaian luar biasa cucu asuhnya, Nenek Yun pastinya senang, namun tak henti-hentinya dia terus menasehati Fang Zhou agar tidak terlalu mengkhawatirkan kesehatannya dan fokus pada ujian tengah semesternya yang akan datang. Ditanya bagaimana sang nenek tahu tentang ujiannya, Nenek Yun lantas menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu Wen Jiu juga melewati hal yang sama. Dan karena umur Wen Jiu lebih tua beberapa tahun dari Fang Zhou, sekarang dia sudah lulus dan masuk ke medan perang. Istirahatlah dengan baik di rumah sebelum ujian tengah semester. Nenek yakin nilaimu pasti akan lebih bagus dari Wen Jiu, tambah sang nenek. Setelah keluar, Fang Zhou mendatangi Rao Rao dan mentransfer 20 poin kontribusi. Meskipun Rao Rao menolak, namun Fang Zhou tetap memaksa, apalagi dia juga jarang bisa pulang. Kemudian Fang Zhou dituntun menuju kamar kakak angkatnya, yaitu Kak Wen Jiu yang saat ini kosong karena tak ada yang menempati. Sambil memandangi bingkai foto Kak Wen Jiu yang kini sedang berjuang di garis depan pertempuran federasi yang sangat jauh, tekad di dalam dada Fang Zhou semakin berkobar kuat. Dia sadar betul bahwa demi bisa menyembuhkan penyakit Nenek Yun dan melindungi panti asuhan secara permanen dari ancaman eksternal, dia wajib mendapatkan peringkat tertinggi dalam ujian tengah semester akademi mendatang. Sambil mengambil posisi bersila di atas ranjang, aliran energi sihir hijau pekat mengitari jubahnya saat dia mengaktifkan modul perpindahan dimensi sistemnya. Sistem masuk ke Undead Realm. Kesadaran Fang Zhou langsung berpindah total ke dalam tubuh avatar skeleton clone miliknya di bawah siraman cahaya bulan merah dimensi kematian. Berdiri kokoh dengan baju zirah barunya, Fang Zhou menganalisis wilayah sekitar dan menyadari bahwa berburu monster kroco di pinggiran padang gersang sudah tidak lagi memberikan asupan soul power yang cukup untuk menaikkan levelnya. Tanpa rasa takut, dia memantapkan langkahnya untuk merengsek masuk ke area terdalam Westland Undead yang jauh lebih berbahaya. Langkah Fang Zhou mendadak terhenti saat dia mendapati pergerakan aneh di balik bebatuan hitam.
Sepasang skeleton liar tingkat lanjut yang mengenakan helm besi, tameng, dan jubah compang-compang terlihat seperti sedang menunggu mangsanya. Mengamati perlengkapan tempur mereka yang jauh lebih superior, Fang Zhou segera bersiap. Pertarungan jarak dekat pun pecah. Serangan pedang salah satu skeleton berhasil ditangkis secara sempurna menggunakan tombaknya hingga memicu indikator blok. Baru saja berpikir undead di tempat itu tidak sekuat yang dia bayangkan, tiba-tiba datang serangan susulan sehingga dia pun menyadari bahwa monster di zona terdalam itu memiliki tingkat kecerdasan bertarung yang jauh lebih tinggi karena sudah memahami taktik kerja sama tim. Berniat menyelesaikan pertempuran dengan cepat, Fang Zhou mengaktifkan skill mobilitasnya untuk melesat membidik monster pemanah di barisan belakang. Namun saat tombak Bone Javelin miliknya dihujamkan, tubuh skeleton di hadapannya mendadak memudar. Fang Zhou tersentak kaget saat menyadari tombaknya hanya mengenai udara kosong. Monster di zona terdalam ternyata tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu menggunakan skill tingkat tinggi. Detik berikutnya musuh kembali beraksi. Fang Zhou yang tak mungkin tinggal diam segera menyerang balik menggunakan teknik After Mage Strike yang langsung menembus kepalanya. Mengambil tameng musuh, dia menggunakannya untuk menangkis serangan panah dan dilanjutkan dengan melepaskan teknik Bone Javelin. Area terdalam dari Wasteland Undead ini ternyata jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan, ucap Fang Zhou. Seminggu tak terasa sudah berlalu di dalam dimensi Wasteland Undead. Fang Zhou terlihat sedang berusaha keras menghadapi musuhnya. Setiap serangan terus dilepaskan oleh musuh, namun Fang Zhou terus berusaha menangkisnya di saat dia terus memperpendek jarak sebelum akhirnya dia melepaskan teknik Brutal Strike. Begitu satu tumbang, dua lainnya menyerang. Untungnya dia segera menggunakan Bone Shield yang dengan sukses menghalau serangannya. Tak berhenti di situ, dia juga melepaskan teknik Bone Shackles. Rantai-rantai hitam segera muncul dan melilit erat sekujur tubuh, perisai dan kaki kedua monster tersebut hingga gerakan mereka terkunci mutlak di tempat. Sebelum mereka meronta bebas, Fang Zhou melesat maju mengayunkan tombaknya. Namun tiba-tiba muncul lagi satu skeleton yang langsung memblokir tombaknya. Melihat itu, Fang Zhou hanya bisa berpikir bahwa para skeleton itu semakin lama makin tidak masuk akal karena mereka bahkan sudah bisa bekerja sama dalam tim beranggotakan 4 skeleton. Setelah beberapa rangkaian serangan namun daya serangnya kurang, Fang Zhou memutuskan untuk meningkatkan level dari Bone Javelin. Setelah ditingkatkan, akhirnya dia bisa membantai mereka semua. Meskipun berhasil memenangkan pertempuran tersebut, Fang Zhou yang memantau lewat sistem menyadari sebuah kendala taktis yang serius. Monster undead di area terdalam sudah jauh lebih kuat yang membuat kecepatan farming atau pembantaian monster miliknya menurun drastis akibat keterbatasan skill bertarung. Ditambah lagi sisa batas waktu penggunaan dimensi miliknya untuk hari itu juga sudah hampir habis. Tanpa membuang momentum, Fang Zhou segera membuka panel status miliknya. Layar sistem menampilkan status avatar cloning miliknya yang kini menduduki peringkat Skeleton Warrior rank Black Iron Low Tier dengan atribut seimbang yaitu Strength 32, Constitution 32, Agility 32, dan Spirit 30 lengkap dengan senjata Bone Spear. Setelah kembali, Fang Zhou kembali mengecek statusnya. Sistem mendeteksi bahwa bakat ras khusus miliknya yaitu Skeleton Monarch telah resmi mencapai tingkat kemahiran insting. Keunggulan ini membuat sistem menawarkan sebuah opsi deduksi untuk menciptakan sihir baru yang belum diketahui. Fang Zhou langsung menekan opsi konfirmasi dan mengorbankan 10 poin soul power. Detik itu juga sebuah lambang geometris bercahaya hijau menyala di layar sistem mengumumkan keberhasilan evolusi skill tersebut.
Deduksi skill skeleton domination berhasil. Apertis level provision memberikan peningkatan statik dasar secara masif pada seluruh undead tipe skeleton yang berada di bawah kendali mutlak pengguna. Besarnya peningkatan ditentukan oleh atribut spirit serta kemahiran skill. Melihat itu, Fang Zhou cukup puas dengan peningkatannya karena dengan skill barunya itu, semua skill tipe summon miliknya akan meningkat drastis. Tiba-tiba Roro memanggil karena ternyata hari itu merupakan hari ujian tengah semester. Di ambang pintu gerbang panti, anak-anak kecil berlarian melepas keberangkatannya sambil bersorak gembira meminta dibawakan banyak makanan enak saat pulang nanti. Sambil melambaikan tangan, tekad di dalam dada Fang Zhou semakin bulat. Dia berjanji akan mengamankan peringkat pertama di ujian semester kali ini demi membawa pulang hadiah poin kontribusi dalam jumlah besar untuk membantu operasional panti asuhan serta membiayai pengobatan penyakit kronis Nenek Yun. Namun langkah kakinya di luar gerbang diam-diam dipantau oleh geng Tiger Claw yang mengintai dengan senyum senang karena akhirnya masalah yang mereka hadapi pergi juga. Suasana alun-alun utama Haicheng Military Academy dipadati oleh ribuan murid baru yang berbaris di depan layar monitor raksasa. Pihak sekolah mengumumkan bahwa mekanisme kelulusan ujian kali ini akan menggunakan sistem Battlefield Simulation. Pengumuman aturan digital tersebut langsung memicu kehebohan. Selain memberikan poin kontribusi instan bagi yang berhasil menyelesaikan simulasi, pihak akademi juga menyediakan bonus hadiah material langka khusus bagi para murid yang mampu menembus jajaran 10 besar. Di tepi kerumunan, beberapa murid senior memandang remeh barisan peserta baru. Bagi mereka, para pemuda yang bahkan belum menyentuh peringkat upper test mid-tier hanyalah hiburan yang membosankan. Fokus kerumunan mendadak teralih saat sosok Yifan melangkah maju dengan jubah coklatnya. Sambil menggenggam konsol kontrol sistemnya, Yifan mengamuk histeris karena di dalam simulasi latihan mandiri sebelumnya pun dia tetap gagal mengalahkan rekor monster milik Fang Zhou. Sialan, kenapa rivalku belum muncul juga? Melihat kehadiran Fang Zhou yang baru tiba, Bai Xiaochan langsung berteriak memanggilnya. Adapun Yifan dengan penuh antusias dia kembali menantang Fang Zhou bertaruh untuk melihat siapa yang mampu menyelesaikan seluruh tahap Battlefield Simulation dengan waktu tercepat. Sebelum Fang Zhou sempat merespon, Bai Xiaochan yang berdiri di samping Yifan langsung menyahut dengan nada sarkas penuh ejekan bahwa Yifan selalu melontarkan janji manis yang sama sebelum akhirnya berakhir babak belur. Xiaochan menantang Yifan untuk menaikkan taruhannya secara ekstrim. Bagi siapapun yang kalah dalam ujian ini, wajib berlari keliling lapangan dalam kondisi bugil menggunakan kedua tangan. Tantangan ekstrim tersebut membuat wajah Yifan memerah padam karena murka. Di saat para murid baru sibuk berdebat, dari atas balkon gedung utama akademi, sesosok wanita diam-diam mengawasi dan itu adalah sang necromancer legendaris Su Xinyan. Sambil melipat tangan di dada, mata merah muda sang necromancer jenius legendaris itu menatap tajam langsung ke arah sosok Fang Zhou di bawah kerumunan. Dengan senyum penuh misteri dan rasa penasaran yang mendalam, dia berbisik pelan menantikan hasil dari ujian yang akan dimulai. Jadi dia necromancer genius yang dibicarakan itu. Sungguh menarik. Oke semua, sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.